Oke guys, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau coba membagi ya, share pengetahuan mengenai bisnis sewa wifi yang hanya dengan modal 100 ribuan aja kita udah bisa buka usaha ini. Nah ini mumpung ya lagi banyak penerapan PSBB, ini jadi salah satu pemasukan sampingan ya. Bagi kalian juga yang mau coba, bisa banget. Modalnya cuma 100 ribu, kalian bisa punya usaha. Oke, jadi di sini saya mau jelaskan gimana cara-cara dan apa saja sih yang dibutuhkan untuk buka bisnis sewa wifi ini. Untuk yang udah advance ya, dalam bisnis sewa wifi, mungkin mereka menggunakan mikrotik. Nah, di sini kita tidak menggunakan mikrotik tapi dengan router yang memiliki fitur mikrotik. Nah, ini karena menggunakan router inilah makanya modalnya menjadi bisa di-press ya, cuma 100 ribu. Soalnya kalau kita harus beli mikrotik lagi itu lumayan ya. Termurah sekarang tuh harga 3,5-400 ribuan kalau pakai mikrotik. Tapi kalau kita yang mau coba-coba dulu dengan modal 100 ribu atau bahkan tanpa modal, sebenarnya bisa aja sih. Kita hanya menggunakan modem bawaan yang dari provider yang kita gunakan. Itu bisa aja sih. Caranya dengan menggonta-ganti password setiap hari, itu bisa aja. Cuman kan kalau sekarang HP-HP sekarang tuh kan canggih-canggih ya. Nah, kalau di Xiaomi itu kan ada fitur share semacam barcode password wifi ya. Jadi nanti dengan di scan barcode-nya aja perangkat lain bisa terhubung gitu. Nah, kita untuk menghindari itu makanya kita harus menggunakan fitur yang namanya MAC address filtering. Sebenarnya di modem juga ada, di modem bawaan provider ada MAC address filtering. Hanya saja kalau di modem bawaan itu biasanya mereka tidak ada fitur pembagi bandwidth. Jadi kalau misalkan penggunanya nanti banyak, itu pasti akan terjadi saling tarik-menarik bandwidth. Akhirnya koneksi internetnya akan berpengaruh ya, jadi nge-lag. Nah, di sini kita menggunakan router yang memiliki fitur mikrotik. Di sini ada pembagi bandwidth. Dengan menggunakan router ini, koneksi akan menjadi lebih stabil karena bandwidth per perangkat akan dibatasi. Nah, jadi modem dikoneksikan kepada router yang memiliki koneksi mikrotik, langsung memancarkan sinyal wifi dan dapat ditangkap oleh handphone atau laptop. Sebenarnya router apa sih yang memiliki fitur mikrotik ini yang harganya hanya 100 ribu? Nah, kita langsung cek aja ya. Di sini saya menyarankan ya Tenda N301. Ini kita bisa cari kalau di Shopee ini harga paling murah tuh sekitar 135 ribuan ya. Kalau di Tokopedia ini saya nemu 100 ribu. Tapi ini cuma satu kalau nggak salah, tadi saya buka stoknya cuma satu, jadi siapa duluan aja. 120 juga ada nih, harganya berkisar antara 100 sampai mungkin paling mahal 150-an lah ya. Nah ini kalau di Lazada harganya terlalu mahal kayaknya kalau di Lazada. Nah ini kalau misalkan kita masuk ke pengaturan modem ya. Kalau misalkan kita nggak mau pakai modal gitu, pakai modal router, bisa aja kita pakai pengaturan modem bawaan gitu dengan MAC filtering seperti ini. Contohnya modem fiber home yang bawaan dari IndiHome. Saya pakai IndiHome ya di sini. Nah, nanti saya akan berikan beberapa informasi mengenai provider apa aja sih yang baik ya, yang bagus gitu, yang dipakai untuk di wilayah Indonesia mungkin ya. Di akhir video ini saya akan berikan beberapa informasi mengenai provider internet yang bisa kalian gunakan ya. Nah, ini kalau misalkan modem bawaan dari IndiHome, ini kita bisa atur, kita bisa tidak menggunakan password ya. Jadi passwordnya di open aja. Pengaturannya di sini. Pengaturan passwordnya kita bisa atur di sini. Ini di modem fiber home. Sebenarnya kita bisa tanpa menggunakan password ya, dengan di open aja. Di open. Nah, nanti kalian bisa menggunakan fitur ini, MAC filtering. Nah, MAC filtering kita buat whitelist, terus di-enablekan. Nah, nanti hanya beberapa MAC address yang kita izinkan yang dapat koneksi ke WiFi kita. Nah,
seperti ini. Jadi hanya MAC address ini dan ini yang bisa terkoneksi. Tetapi masalahnya kalau misalkan kita menggunakan modem bawaan ya, itu tidak disertai dengan bandwidth control. Nah, nanti akhirnya bisa saling tarik-menarik bandwidth, akhirnya nge-lag lah. Nah, ini kekurangannya kalau kita menggunakan modem bawaan. Tapi kalau tidak ada salahnya sih kalau untuk mencoba dulu ya. Mungkin nanti kalau udah kelihatan untungnya, baru kita bisa gunakan router. Kita beli lagi router tambahan. Nah, nanti tadi yang saya sarankan menggunakan tenda N301 karena itu harganya murah lah dan ada eh, bandwidth kontrolnya. Nah, jadi si antara modem itu dengan si router tenda ini kita hubungkan melalui kabelan ya. Kabelannya sudah diberikan ketika kita membeli si router tenda N301 ini. Nah, jadi kita hubungkan saja langsung ya, kita simpan di sampingnya aja. Kita taruh di mana kemungkinan nanti sinyal ini akan disebar. Misal ya, kita kan dikontrakan mungkin ya, nanti kalau kalian yang punya kontrakan, usaha kontrakan ini, kita pasang di tengah-tengah lah, di tengah-tengah kontrakan gitu ya, di tengah-tengah kos-kosan, misalkan ada beberapa kamar, taruh di tengah-tengah supaya sinyalnya bisa tersebar merata. Nah, caranya bagaimana sih? Nah, kita tinggal hubungkan saja si kabelan itu, kabelan yang dari modem ke router tenda ini. Nah, kemudian ke menu advance. Nah, sebelum ke menu advance, kita ke menu ke wireless setting, ke menu wireless setting. Nah, kita bisa eh, gunakan WiFi name-nya, terserah kita ya. Ini kalau di sini contohnya saya menggunakan WiFi name-nya sewa WiFi game online ready ya. Nah, ini security mode-nya kita nonkan aja supaya tidak di password ya. Karena kita kan nanti menggunakan fitur MAC address filtering. Jadi hanya MAC address yang kita masukkan saja yang bisa terkoneksi. Jadi kalau misalkan ada perangkat lain yang coba terkoneksi tapi tidak kita daftarkan MAC address-nya, itu tidak bisa terkoneksi ya. Nah, fiturnya itu ada di menu advance. Nah, di sini ada filter mode, kita ubah ke whitelist. Nah, seperti ini nih contohnya, saya kan memasukkan beberapa nih penyewa wifi yang sekarang lagi nyewa ya. Tinggal kita masukkan di sini aja. Nah, untuk MAC address kalian bisa lihat di HP masing-masing, di pengaturan itu ada MAC address. Kalau di laptop juga ada di pengaturan. Nah, nanti gimana caranya untuk melihat, saya akan berikan di kolom deskripsi ya, cara melihat MAC address. Nah, kalian tinggal masukkan aja, misalkan ya contoh ya, ada MAC address ini. Kita ubah akhirnya dengan D. Misalkan kita namai tes. Tinggal kita klik plus aja. Langsung oke. Nah, nanti si device yang memiliki MAC address ini, itu bisa langsung terhubung tanpa memasukkan password. Nah, tapi kalau misalkan yang device yang memiliki MAC address ini tidak kita masukkan ya, nah dia tidak bisa koneksi ke WiFi kita. Nah, jadi sesimpel ini aja penggunaan router tenda N301 untuk usaha WiFi ya. Nah, sedangkan bandwidth controlnya kita bisa atur di sini di menu bandwidth control. Nah, seperti ini ya. Ini kan device yang terhubung. Ini device yang terhubung. Kita tinggal atur saja semau kita. Nah, kalau di sini saya batasi 128 kB per second lah. Karena supaya nanti untuk yang main game juga nggak nge-lag ya. Karena saya kan hanya menggunakan 10 Mbps ya di IndiHome ini. Nah, nanti kalau misalkan penyewa wifi udah agak rame, kita bisa upgrade paketnya dan kita bisa naikkan download limitnya. Nah, ini sebagai contohnya saya menggunakan maksimal kecepatan download limit itu di limit di 128 KB per second. Ini saya memberikan harga paket untuk per hari itu 2.500 rupiah ya. Nah, kalau misalkan per minggu saya berikan harga 15.000. Lalu kalau per bulan saya berikan harga 60.000. Nah, mungkin kalian juga nanti ingin mengcustom
eh, dengan download limit berapa, harganya berapa, mau dibeda-bedakan itu ya terserah kalian lah gitu. Nah, ini fitur yang bisa kita gunakan di Tenda. Tenda ini salah satu router yang memiliki fitur bandwidth control. Nah, tidak semua router memiliki fitur ini ya. Makanya saya sarankan Tenda N301, dan MAC address filternya ini tidak dibatasi. Mau berapapun, saya udah coba lebih dari 20 itu bisa ya. Nah, kalau untuk router-router lain seperti saya coba waktu itu pernah coba Totalink, MAC address filternya itu maksimal hanya 20. Nah, sedangkan Tenda ini lebih dari 20, saya waktu itu udah pernah coba lah. Begitu. Nah, untuk kita lihat kalau mau lihat berapa jumlah device yang terkoneksi, kita bisa lihat di sini. Terus total download speed dan upload speed saat ini kita bisa lihat di sini. Nah, untuk pengaturan internet setting ya, ini kalau kalian gak mau ribet, kalian buat dinamik aja. Jadi kalian gak usah harus ada pengaturan-pengaturan seperti ini. Kalian buat dynamic. Terus oke, nanti si router Tenda ini sendiri yang akan otomatis ya menentukan IP address dan lain-lain ini ya. Terus kita pergi ke harga-harga paket provider yang ada ya di Indonesia. Nah, yang pertama saya menyarankan ini ada IndiHome. Saya menyarankan IndiHome coba menggunakan 10 Mbps dulu yang harganya 285.000 per bulan. Ini kalau misalkan area kalian memang ada IndiHome. Kalau IndiHome ini mereka udah merata ya, kehadiran IndiHome ini udah merata ya di Indonesia, itu udah banyak lah. Jadi ini yang saya pertama kali sarankan. Nah, terus kalau misalkan kalian punya uang lebih dan kalian ingin kecepatan yang lebih dan kestabilan internet, saya menyarankan MyRepublic. Nah, MyRepublic dengan harga paket termurahnya di sini ada 329.000. Ini sudah termasuk PPN ya. Kalau IndiHome tadi belum ya, 285 tuh. Jatuhnya bisa lebih murah ini sih karena udah dikasih 30 Mbps ya. Ini paket gamers. Nah, kalau misalkan di area kalian belum ada MyRepublic, kalian coba Bisnet. Nah, Bisnet pakai ini lebih murah sih dibanding MyRepublic karena 75 Mbps harganya cuma 325.000. Ini untuk beberapa daerah doang sih, ini nggak kayak IndiHome ya, udah cakupan areanya udah se-Indonesia gitu. Nah, kemudian ini di sini ada XL Home Internet yang paling murah ya. Tapi ini hanya ada di wilayah Jakarta, Jabodetabek gitulah. Kalau untuk Bandung itu belum ada, apalagi keluar Pulau Jawa. Nah, ini murah banget, harganya 345.000. Kecepatannya 100 Mbps. Bayangkan dengan provider-provider sebelumnya, jauh sekali harganya. Nah, segitu aja video kali ini. Buat kalian mungkin yang punya pengalaman lebih mengenai sewa wifi ini, kalian bisa komentar di kolom komentar. Like kalau kalian suka videonya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Sekian aja. Terima kasih. Dadah.